Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perasaan cinta merupakan fitrah manusia. Dari cinta itulah akan membuahkan rasa rindu. Sebab orang yang mencinta akan merasakan rindu kepada orang yang dicintainya. Lalu, apakah Islam melarang rindu kepada orang yang belum halal? Bagaimana mengelola perasaan rindu? Merindukan orang yang belum halal termasuk jihad? Adakah cara mengobati rindu kepada yang belum halal? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Islam ternyata bolehkan rindu kepada orang yang belum halal? Rindu menurut Islam merupakan bagian dari perasaan yang tergolong fitrah. Ini tentunya bukan termasuk hal yang dilarang, agar tidak melampaui batas wajar saat merindukan orang yang belum halal. Hal utama yang dilakukan adalah mendalami ilmu agama. Pada dasarnya, rindu termasuk wujud rasa yang ada di dalam hati, bukan dibuat-buat. Hal ini termasuk sebuah kewajaran yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada yang salah dengan yang namanya rindu sebagai buah dari cinta. Ibnu Hasan berkata dalam kitab Tuhul Hamamah, tidaklah cinta itu dilarang dan dosa di mata manusia dan hukum, karena hati dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hati itu dalam kekuasaan Allah, manusia bisa apa ketika penciptanya telah menetapkan takdir? Seseorang yang tidak punya rasa cinta bahkan disebut jiwanya cacat. Adapun jika cinta diiringi dengan syahwat lawan jenis, perlu diimbangi dengan syariat. Jika mampu menyatukan antara syahwat dan syariat, maka itu adalah puncak keindahan. Sebaliknya, syahwat dengan cinta tanpa syariat, maka akan sengsara nantinya. Serangnya hanyalah sesaat. Mengapa menahan rindu bernilai jihad? Rindu bisa saja tercipta kepada siapa saja. Misalnya, rindu kepada orang tua, keluarga, atau teman. Selain rindu kepada kerabat dekat, rindu kepada lawan jenis juga tak bisa dipungkiri. Sebelum rindu itu ada proses panjang sebelumnya, di mana awalnya merupakan rasa kagum satu sama lain, baru kemudian memutuskan mencintai. Setelah itu, barulah berlanjut dengan yang namanya kecenderungan dan timbul rasa rindu. Rasa rindu kepada orang yang belum halal ini bisa disiasati. Apabila seseorang merindukan pada yang bukan mahram dan bisa menjaganya tanpa ada hal yang menyimpang, atau bisa mengendalikan syahwatnya, maka ketika dia meninggal, maka syahid karena memerangi hawa nafsu. Dan orang yang mati karena rindu, meski terhadap orang yang tak boleh dia rindukan atau bukan mahram, seperti lelaki rindu kepada perempuan dengan syarat ifah atau menjaga diri dari maksiat, bahkan sampai menjaga diri pandangan. Sekiranya dia berduaan dengan orang yang dicintainya, maka ia tidak melewati batasan syariat dan dengan syarat menyembunyikan kerinduannya. Bahkan terhadap yang dirindukan sekalipun. Al-Bajuri dalam Ibnu Qasim Al-Ghazali, meski ada rasa rindu, namun tetap tidak ingin berbuat sesuatu yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut melawan nafsunya sendiri. Bukannya ketika rindu diumbar, ketemuan dan terjadi hal yang di luar batas. Rindu semacam itu adalah hal yang dilarang dan hukumnya sama saja dengan zina. Ketika merindukan seseorang yang bukan mahram dan ditepis karena belum waktunya Anda merindukan dia, maka itu sama saja dengan jihad dan mendapatkan pahala. Sementara mencintai merupakan rasa cinta, bukan dosa. Yang dosa adalah jika melakukan kemaksiatan di balik cinta itu. Apakah menjaga pandangan sebagai obat rindu? Salah satu hal yang tak bisa disangkal adalah rasa cinta yang kemudian menimbulkan rasa rindu. Orang yang mencinta sewaktu-waktu akan rindu kepada orang yang dicintainya. Akan tetapi, rasa rindu kepada orang yang belum halal bisa dipendam dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menjaga pandangan. Pandangan yang berulang-ulang adalah pemantik terbesar yang menyalakan api, hingga terbakarlah api kerinduan. Orang yang memandang dengan sepintas saja jarang yang mendapatkan rasa kasmaran. Namun pandangan yang berulang-ulanglah yang merupakan biang kehancuran. Agar terhindar dari rasa rindu yang belum halal, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Hal ini agar hati tetap terjaga. Dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas atau tidak disengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Adapun 3 faedah dari menundukkan pandangan telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni akan merasakan manis dan lezatnya iman. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Kedua, akan memberi cahaya pada hati dan akan memiliki firasat
hasad yang begitu cemerlang. Dan yang ketiga, akan lebih menguatkan hati. Nah, sahabat beriman, rindu sebagai buah dari kecintaan kepada orang memang tidak dilarang selama itu tidak melanggar syariat agama, tidak berlebihan sampai berbuat kemaksiatan. Meski cinta dan rindu adalah fitrah manusia, kita juga perlu sadar bahwa hal tersebut hanyalah bersifat sementara. Mencinta dan merindulah sewajarnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.